Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bidni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, utamanya adalah pengasuh pondok pesantren Rodotul Ulum, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Najib Suyuti MAG beserta seluruh keluarga besarnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Syekh Ahmad Rajab Ad-Dasuki dari Al-Azhar Kairo Mesir yang saya hormati. Kemudian juga yang saya hormati Pak Kepala Bapeda, juga beserta Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian dari BPJS yang baru saja hadir Pak Doni. Kemudian juga dari Jasara Harja. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak pengasuh pondok pesantren dari pendidikan yang saat ini kena panas. Mohon maaf tadi saya agak terlambat Pak, kalau mungkin agak pagi tidak kena panas. Ya anggap saja ini umroh itu saja. Karena kalau panas pagi itu bisa mendapat vitamin yang lebih bagus. Kemudian yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Asuyutiyah beserta seluruh jajaran para medis non medis yang tergabung di dalam rumah sakit. Kemudian juga yang saya hormati para santri yang ada di luar, ada di dalam, ada di atas, dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang tidak sebutkan satu persatu. Tamu undangan, Pak Kepala Desa, tetangga, Kepala Desa Guyangan, Kepala Desa Kertomulyo, Kepala Desa Sempapan, dan lain-lain di sekitarnya yang ada di sekitar ini yang hadir, dan seluruhnya tamu undangan, panitia, khususnya adalah dalam rangka peringatan hari ulang tahun Rumah Sakit Asuyutiyah yang ke-6 yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan bisa terjadinya peringatan hari ulang tahun yang ke-6 ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya tidak lupa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan rahmat, taufik, serta hidayah. Kita bisa berkumpul di halaman pondok pesantren Rodotul Ulum yang kebetulan berdekatan dengan Rumah Sakit Asuyutiyah yang pada hari ini adalah memperingati hari ulang tahunnya yang ke-6. Yang kedua, saya selaku pemerintah maupun selaku pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 Rumah Sakit Asuyutiyah yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Najib, bahwa mengelola rumah sakit itu tidaklah mudah, karena basicnya beliau adalah basic pendidikan dan pondok pesantren. Tapi alhamdulillah mengelola rumah sakit, karena ini adalah sebagai pelayanan dasar. Dua-duanya adalah pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Satu pendidikan, dua adalah kesehatan.
Dan lebih-lebih perjalanan mengelola rumah sakit itu memang benar tidak mudah. Kurun waktu 1 tahun sampai dengan 6 tahun bisa berdiri megah dan tidak kurang, bahkan semakin meningkat. Ini adalah satu bentuk kepercayaan dari masyarakat sekaligus pengelolaan manajemen. Karena mengelola rumah sakit manakala tidak bisa dengan baik, ya pada akhirnya adalah tidak bisa berkembang dan bahkan muncul persoalan-persoalan baru, muncul permasalahan-permasalahan baru. Tetapi dalam hal ini baik di pendidikan di Rodotul Ulum maupun di rumah sakit ini dikelola dengan baik dan manajemennya adalah berbeda-beda. Ini adalah satu langkah maju, satu langkah yang patut kita banggakan. Lebih-lebih di pendidikan ini kita tidak hanya dikenal, tidak dikenal ada pada regional maupun nasional, karena semua santrinya adalah hampir di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan oleh beliau, miniatur Indonesia ya di Guyangan Rodotul Ulum. Bahkan juga di luar negeri, khususnya di Mesir, Kairo ini juga punya nama, punya nama. Sehingga kita Bapak Ibu sekalian kita patut bangga. Yang bangga tidak hanya masyarakat, saya selaku kepala daerah juga sama ikut menikmati keberhasilan daripada pendidikan yang ada di Kabupaten Pati, khususnya di Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Pada waktu pandemi Covid yang pertama, menjadi role model, satu-satunya pondok pesantren yang taat dan sekaligus juga memperhatikan petuah dari pemerintah social distancing pada saat itu, justru mempunyai hikmah tersendiri. Karena pada saat itu tidak diperbolehkan pendidikan tatap muka. Kemudian dalam kurun waktu beberapa perjalanan akhirnya pemerintah membuka pendidikan tatap muka dengan protokol kesehatan. Akhirnya beliau Pak Kiai Najib justru pada saat pandemi Covid beliau membangun sebuah pondok dan tempat pendidikan yang dipakai dalam rangka menghadapi pandemi Covid. Ini adalah luar biasa. Aplaus untuk beliau. Dan tidak tanggung-tanggung, saya melihat sendiri. Karena pada saat itu saking banyaknya permintaan untuk tatap muka langsung, kemudian beliau juga mengajukan dan saya perintahkan kepada Pak Kepala Bapeda pada saat itu, asisten pemerintahan dan Kesra yang membidangi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena yang sakit ini tidak hanya orang Kabupaten Pati, seluruh dunia sakit. Sakitnya adalah tidak kelihatan, karena sakit itu adalah wabah, virus. Dan sampai dengan sekarang juga masih dalam kondisi pandemi. Namun situasinya berbeda. Situasinya adalah situasi sudah landai. Jadi oleh karena itu, dengan apa yang telah diperbuat, pelayanan dasar ini adalah sebuah kebutuhan yang luar biasa, bisa dikelola dengan baik. Berapa ribu yang sudah ditelurkan pendidikan yang sudah terjun di masyarakat, berapa ribu yang sudah tertampung di perguruan tinggi yang ternama, berapa ribu yang sudah berjasa setelah keluar dari pondok pesantren ini. Ini tidak lain adalah jasa-jasa dari para pendidik, para bapak, ibu, wali santri maupun juga semuanya yang terlibat di dalam hal ini. Utamanya adalah Bapak Kiai Najib dan seluruh jajarannya.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Karena mengelola rumah sakit, kita memberikan izin itu pada saat saya kunjungan ke sini kemarin yang kedua, beliau menyampaikan proses izin perpanjangan, ya, proses izin perpanjangan. Kemudian saya perintahkan kepada bidang yang menangani, melibatkan dari unsur provinsi. Ada 2 saat ini rumah sakit yang mengajukan izin perpanjangan. Sekalipun saya ini punya rumah sakit daerah, tetapi saya tidak akan mengebiri rumah sakit swasta, baik itu untuk sosial maupun untuk kepentingan bisnis maupun juga yang lain. Tetapi saya memberikan kesempatan rumah sakit untuk bisa berkembang. Karena apa? Karena rumah sakit ini yang memanfaatkan bukan hanya semata-mata orang per orang, tapi melayani kepada masyarakat secara umum. Lebih-lebih, ya, berapa ribu siswa ini sudah barang tentu membutuhkan pelayanan dasar, khususnya adalah kesehatan. Sehingga tidak salah. Jadi ada 2 yang diverifikasi dari provinsi yang sampai saat ini, tapi alhamdulillah berdasarkan data, fakta, dokumen yang ada, rumah sakit Asuyutiah ini layak untuk diberikan izin perpanjangan yang kedua. Dan akhirnya sudah diterimakan kemarin. Yang pertama pada waktu hari ulang tahun saya periode pertama, pada saat itu beliau menyampaikan pas naik panggung, menyampaikan katanya belum keluar. Hari itu juga paginya saya suruh mengeluarkan, saya tanda tangani, saya serahkan itu. Karena apa? Karena ini adalah satu kebutuhan, dan kalau tidak ada izin operasional, nanti Pak Direktur Rumah Sakit, tenaga medis, non medis itu bisa dilaporkan menjadi malpraktek. Karena apa? Tidak punya izin operasional. Jadi oleh karena itu berbeda, sulit untuk mengelola manajemen rumah sakit. Makanya banyak yang berhasil, banyak yang tidak berhasil. Kita jangan nyontoh yang kemudian dulu ada konflik sedikit di RSK Tayu sampai dengan sekarang akhirnya itu terbengkelai. Kalau bisa diakuisisi Pak Najib itu eman-eman. Karena apa? Karena Pati ini masih membutuhkan 2 rumah sakit. Ya, saya sampaikan kalau mau mengembangkan tadi di belakang masih membutuhkan 2 rumah sakit, karena dari jumlah penduduk hampir 1,4 juta, kemudian jumlah ruangan yang ada itu masih bisa menampung kurang lebih ada sekitar 250-an kamar. Jadi kalau misalnya mendirikan sebuah rumah sakit dengan tipe C2 itu masih bisa. Mungkin barangkali kalau misalnya saat ini kan masih investor yang dari berbagai daerah itu pernah berkali-kali, namun akhirnya yang rumah sakit RSK Tayu itu juga tidak berhasil. Dan pernah saya sampaikan, kalau membuat rumah sakit jangan eksklusif. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Sedangkan bersamaan dengan ini ada salah satu juga rumah sakit, dan sampai sekarang belum keluar rekomendasinya, bahkan juga dari visitasi yang di provinsi juga belum datang. Oleh karena itu yang sudah ada ini mohon dirawat dengan baik, dikelola dengan baik. Kita tidak memandang rumah sakit itu di desa, tidak memandang itu jauh. Semua adalah pada pelayanan. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang apa saja itu adalah pelayanan.
Rodotul Ulum terkenal di mana-mana, seantero Indonesia hampir pada di sini. Karena apa? Karena mutu yang dikelola adalah baik, keluarannya baik, ditangani dengan baik, ditangani dengan sehat dan lain-lain. Tak jauh berbeda dengan mengelola di bidang kesehatan. Hanya bedanya kalau kesehatan ini membutuhkan spesialisasi tenaga-tenaga kesehatan tertentu. Tetapi yang sudah baik dari beberapa pelayanan kesehatan yang sudah baik ini ditingkatkan. Lebih-lebih tadi Pak Doni, mana Pak Doni tadi? BPJS Pak Doni dibantu Pak. Karena ini siswanya dari luar daerah membutuhkan BPJS. Bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan BPJS itu bisa dengan baik, dan akhirnya siswa itu bisa terlayani dengan gratis. Karena apa? Karena kami juga sama dituntut oleh pemerintah. Saya sering disurati sama Pak Doni, Pak masih kurang ini Pak cakupannya, Pak ini harus sekian. Kita harus bisa melayani paling tidak 93% ya, pelayanan kesehatan seluruh kabupaten. Dan ini baru 85, kalau enggak 87%. Jadi kami masih menanggung beberapa masyarakat, atau kalau tidak ditanggung oleh pemerintah, paling tidak juga harus BPJS Mandiri. Jangan hanya kalau BPJS Mandiri ini kalau butuh. Saya sering dimintai tolong masuk rumah sakit, ternyata rumah sakit mahal, bayarnya mahal. Karena apa? Obat. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh fungsi sosial yang dilakukan untuk bisa memberikan fasilitas yang ada di sini, ini adalah satu etikat dan tindakan yang luar biasa, terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kiai Najib selaku pengasuh pondok pesantren ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, fasilitas-fasilitas yang ada ini selaku pemerintah yang ada di sini semuanya ada dari Dinas Kesehatan, ada dari Jasara Harja, ada dari BPJS, ada semuanya. Kita ini justru harus membantu dan mendukung. Karena apa? Karena justru pemerintah ini dibantu keberadaannya. Karena kehadiran dari rumah sakitnya lebih banyak fungsi sosial. Kita dibantu pada saat penanganan pandemi Covid. Coba bayangkan kalau dulu pandemi Covid ini cari tempat untuk mondok itu saja susahnya bukan main. Saya hampir tiap malam, tiap hari dimintai tolong untuk mencarikan tempat mau mondok. Karena pada saat tahun 2020 dan 2021 yang kemarin di bulan Juli itu banyak pandemi Covid, ribuan. Kalau kita ini bisa keluar dari wabah, keluar dari pandemi ini adalah satu anugerah dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah, maka kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain juga atas bantuan dan kerjasama dari pondok pesantren ini. Ribuan santri yang ada ini tidaklah mudah mengelola pada saat itu. Kita dituntut orang tua untuk mendidik putra putrinya bisa pandai di pondok pesantren, di sisi lain terhalang dengan pandemi Covid. Tapi alhamdulillah bisa terlewati. Ini adalah satu tindakan yang luar biasa. Berbeda dengan kalau saya saja yang melaksanakan saat ini, Pak Kiai, saya sudah memberikan izin tatap muka 100% mulai tahun ajaran baru yang Juli kemarin. Yang sebelumnya 50%, sebelumnya malah hanya 25%. Jadi dengan tahapan-tahapan itu kita tidak pernah menghalangi, karena pemerintah
dari pusat sampai provinsi sampai ke kabupaten ini adalah tujuannya menyelamatkan kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, momentum yang baik ini adalah mengingat perjalanan sejarah. Setiap tahun pondok pesantren itu diperingati adalah mengenang jasa-jasa armahullah beliau-beliau yang telah berjasa pada saat itu. Hari ini diperingati juga sama, mengenang perjalanan sejarah yang rumit, mengenang perjalanan sejarah yang susah untuk mendirikan sebuah rumah sakit. Tidaklah mudah, tapi tertatih-tatih akhirnya bisa megah berdiri sekalipun di pinggiran, tapi juga tidak kalah dengan rumah sakit yang lain. Oleh karena itu kewajiban kita bersama, sekalipun saya dari sisi pemerintahan insya Allah saya nanti telah selesai pada tanggal 22 Agustus 2022. Namun bukan berarti saya berhenti sumbangsih pemikiran saya terhadap kemajuan Kabupaten Pati. Kalau pemerintahan itu bisa berhenti tugas, tetapi tali silaturahim ini tidak bisa berhenti. Karena tali silaturahim itu bisa kapan saja, di mana saja, dan kita jadi apa saja. Oleh karena itu, selama ini saya juga terima kasih atas dukungan dan perhatian khususnya dari Pak Kiai Najib kepada saya maupun juga pemerintah daerah. Dan saya ikut bangga dan ikut menikmati apa yang telah dibuat. Pemerintah daerah ikut terkenal baik pemerintah daerah dalam pondok pesantren, pengelolaan pondok pesantren ini, termasuk pemerintah daerah dibantu dalam penanganan warga kami yang terkena dampak sakit dalam pelayanan kesehatan. Sehingga mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-6 ini yang sudah dirintis ini hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak akan kemana-mana rakyat itu, tidak akan kemana-mana masyarakat itu, manakala pelayanan itu bisa ditangani dengan baik. Karena orang sakit itu tidak berpikir saya nanti mengeluarkan biaya berapa. Lebih-lebih yang punya duit masuk rumah sakit hari ini 2 jam langsung pulang sembuh, itu kadang-kadang bisa ditempuh apabila bisa terjadi. Sehingga saya harapkan yang sudah dirintis oleh para medis, Pak Direktur, ya ini Pak Direktur Rumah Sakit Asuyutiah, yang kebetulan juga tetangga yang ada di Juwana, kepercayaan ini harus kita laksanakan dengan baik. Orang dipercaya itu tidak semua. Oleh karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Muhammad Najib, ini bisa dilaksanakan dengan baik bersama para medis maupun non medis yang lain untuk bisa mengembangkan ke depan. Insya Allah saya pesan pada Pak Nurwono yang mewakili Ibu Kepala DKK, manakala ada yang perlu dibantu dalam pengembangan rumah sakit, jangan sampai dipersulit, ya, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, baik apa saja. Saya juga sama, tidak pernah saya investor apapun itu tidak pernah saya mempersulit. Bahkan apa yang selama ini dipersulit dengan teman-teman, pasti saya yang melangkah. Saya berusaha mendatangkan investor ke sana kemari karena pemerintah daerah nggak bakal mampu membangun. Investasi yang ditanamkan berapa ratus miliar, bahkan triliunan. Kemarin itu saya juga mau mendatangkan investor yang datang ke Trangkil, Garmen sama apa itu
pabrik sepatu. Nilainya tidak sedikit, nilainya 4 triliun. Tapi mohon maaf, karena banyak yang ngeributi, akhirnya malah sekarang lari pindah ke teman saya di Pemalang. Kita sayangkan, mendatangkan investor nggak mudah. Kalau mendatangkan investor itu justru dilus-lus, dikasih makan, dikasih karpet merah semacam ini. Bukan kita mendapatkan sesuatu. Saya dapat apa? Tidak. Boleh dicek. Semenjak saya justru pandemi Covid tadi, Pak Najib bangun sebuah tempat pendidikan. Kemudian di Margorejo juga ada itu hampir 3 triliun itu membangun garment, ya, ekspornya di Korea, ekspornya di wilayah Amerika. Kemudian yang ini nanti Batangan itu sebentar lagi juga buka, menampung tenaga kerja 15.000. Tidak ada kata-kata misalnya apa yang dapat kita peroleh. Yang kita peroleh adalah bagaimana rakyat kita itu bisa bekerja. Itu. Nah, saya kemarin mendatangkan di Trangkil dengan harapan agar di sekitar juga bekerja, nggak jauh-jauh. Kalau dianggap itu polusi, pabrik gula yang ada di Trangkil banyak juga kan. Kalau itu di tengah-tengah kerumunan masyarakat juga ada polusinya, tapi ya pernah ada komplain-komplain? Kan nggak ada. Memanfaati itu. Oleh karena itu kita berpikirnya pertanian juga jalan, industri juga biar jalan sepanjang ramah lingkungan yang ada di sana. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf selama saya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan lain-lain, manakala masih ada kekurangan. Momentum yang baik ini menjalin tali silaturahim. Saya bersama Pak Kiai Najib, sekalipun sudah lama saya ibaratnya bersaudaraan. Semenjak saya dulu waktu menjadi camat di Trangkil, kemudian disusul saya diberikan amanah dan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu menjalin kekeluargaan. Dan mudah-mudahan sekalipun nanti saya purna, tapi tetap kita sambung tali silaturahim dengan kekeluargaan, sekalipun saya bukan menjabat di eksekutif lagi, karena eksekutif dibatasi. Banyak yang disampaikan oleh seperti Pak Najib tadi, di sana sini Pak tidak bisa maju lagi, sampun aturannya pengkali. Saya cukup memberikan kesempatan yang lain, mudah-mudahan yang lain ini juga nanti bisa meneruskan yang sudah kita tata baik, yang belum baik nanti ditingkatkan. Bukan berarti nanti tidak menganggap orang lain tidak bisa. Insya Allah bisa, tergantung dari niat kita. Niatnya itu mau niat berbuat sesuatu yang jelek atau niat berbuat yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, utamanya adalah pengasuh pondok pesantren, Bapak Ibu, para pendidik, para santri, kemudian juga para medis, non medis, semuanya yang hadir di sini, kita patut bersyukur dan ucapan terima kasih, dan kami berikan apresiasi yang tinggi kepada beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Najib MAG, yang telah mengelola pendidikan, telah mengelola bidang kesehatan, yang telah membantu pemerintah atas kemajuan pendidikan maupun di bidang kesehatan ini. Semoga perjuangan ini jangan berhenti sampai di sini. Perjuangan jangan hanya puas sekalipun siswanya sudah sekian. Kalau perlu kita raih perjuangan itu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Penghormatan saya di akhir-akhir masa tugas saya dihantarkan oleh ribuan siswa ini. Saya mengucapkan terima kasih
yang setulus-tulusnya. Saya tidak bisa memberikan sesuatu, saya bisa memberikan sumbangsih pemikiran insya Allah untuk kemajuan pendidikan maupun kesehatan. Kalau dalam kurun waktu perjalanan pengembangan Pak Kiai Najib dipersulit teman-teman yang saat ini menjabat, sampaikan pada saya, insya Allah saya bantu. Nanti yang mengurusi saya, yang ngurusi bukan Pak Kiai Najib, biar nanti yang berhadapan dengan saya. Kenapa dulu waktu saya muda, sekarang saya berhenti disulit-sulit, nah misalnya kan gitu. Kita kan nggak boleh semacam itu. Ya, kita memberikan pelayanan harus tulus ikhlas. Kita tidak harus yang dilayani mendapatkan sesuatu yang harus kita tanda tangani. Rezeki itu yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sukses untuk Rumah Sakit Asuyutiah yang dikelola oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Najib MAG beserta seluruh jajaran, dan juga sukses pada Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Semoga berkembang terus dan tidak hanya terkenal di nasional tapi juga internasional. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenang-kenangan berupa gambar sketsa Bapak Bupati-Bupati karya santri Raudatul Ulum Muhammad Syaiful Anam dari kelas 12 MIPA 1 asal Lampung.